Sobat Bakso Nambah, wabah virus corona atau COVID-19 saat ini cukup menekan kita semua ya. Mulai dari pembatasan sosial, harus tetap di rumah dan nggak kemana-mana. Ini tentunya bikin banyak orang jadi merasa tidak produktif karena nggak bisa keluar rumah. Bahkan yang punya pekerjaan pun banyak yang dirumahkan. Dan parahnya ada juga yang di PHK. Dan yang punya usaha, jualan misalnya, banyak juga yang harus tutup warung menyusul anjuran dan kebijakan pemerintah untuk tetap di rumah atau stay at home. Nah, oleh sebab itu PR-nya saat ini adalah bagaimana supaya aktivitas kita yang saat ini kebanyakan dilakukan di rumah tetap produktif. Jadi ini adalah hambatan sekaligus tantangan. Nah, di video kali ini kami akan share informasi mengenai peluang bisnis pentol bakso sapi frozen, khususnya untuk bakso daging sapi, termasuk cara pengemasan dan penyimpanannya, dan juga menghitung berapa sih modalnya dan perlengkapan apa saja yang diperlukan. Semoga informasi dalam video ini bisa Anda gunakan untuk mencoba peluang baru menjalani usaha di masa yang sulit ini. Tapi sebelum melanjut video ini, jangan lupa ya untuk like video ini dan subscribe channel kami. Dan jangan lupa klik juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video kami lainnya. Oke, enjoy! Dulu tulisan ini adalah resep pembuatan pentol bakso yang kami tulis besar-besar di dinding pabrik kecil kami. Jadi SOP-nya karyawan yang akan melakukan produksi harus memeriksa kembali daftar resep ini sebelum mulai produksi. Mereka harus cek apakah takarannya sudah sesuai dengan standar ini. Ini untuk menjaga standar kualitas tekstur dan rasa pentol bakso sapi yang nanti dihasilkan. So, teman-teman silakan menggunakan resep ini untuk membuat pentol bakso sapi Anda sendiri di rumah, atau mau memodifikasinya juga bisa, misalnya dengan menambah kurangkan komponen-komponen yang ada atau mencampurnya dengan daging ayam filet. Nah, untuk bahannya sendiri ini kita hitung saja standarnya untuk 1000 gram atau 1 kg daging sapi ya. Jadi untuk 1 kg daging sapi bahannya adalah tepung tapioka 250 gram, bawang putih 12 siung, bawang merah 10 siung, garam halus 4 sendok makan, merica atau lada bubuk 2 sendok makan, lalu penyedap rasa sapi, tapi ini pilihan saja, Anda bisa menggunakannya tapi bisa juga tidak, sebanyak 3 sendok makan, telur 1 butir, ada juga bawang goreng, ini juga pilihan 2 sendok makan, lalu es batu 450 gram dan bahan pengenyal 8 gram. Nah, khusus untuk bahan pengenyal, ini banyak subscriber Bakso Nambah yang bertanya ya mengenai bahan pengenyal ini, apa namanya, belinya di mana dan sebagainya. Untuk bahan pengenyal ini bukan boraks atau formalin, bukan. Bahan pengenyal ini adalah STPP atau sodium tripolifosfat. STPP ini sudah diatur penggunaannya berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, juga diatur oleh keputusan Kepala BPOM, dan beberapa jenis STPP ini juga sudah ada yang mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Jadi penggunaan STPP ini bisa dibilang aman, tidak mengandung boraks dan formalin, dan merupakan bahan tambahan pangan atau BTP yang aman dan bisa dikonsumsi. Tapi dengan takaran yang dianjurkan ya. Takarannya secara umum untuk pembuatan pentol bakso sapi ini adalah 0,4% dari berat adonan. Untuk informasi lebih jelasnya mengenai STPP ini, silakan Anda tonton video kami yang lain yang secara khusus membahas tentang STPP. Link videonya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, selain STPP sebagai bahan pengenyal, bahan lainnya yang perlu diberi catatan juga antara lain tepungnya, yaitu yang kita gunakan di sini adalah tepung tapioka yang terbuat dari pati singkong. Jadi bukan tepung beras ya. Lalu kita juga menggunakan es batu. Fungsi es batu ini selain sebagai pengemulsi juga untuk mempertahankan suhu adonan agar tetap dingin, supaya adonannya tidak matang di mesin saat proses pengadonan nanti. Dan bahan lainnya standar aja, ada bawang merah, bawang putih, dan ada juga garam. Anda bisa pakai garam halus atau bisa juga pakai garam kasar.
Nah, sekarang proses pembuatannya. Proses pembuatan pentol bakso sapi ini bisa kita bagi ke dalam 6 bagian utama ya, yaitu persiapan, penggilingan daging, pengadonan, pencetakan dan termasuk pemasakan, kemudian pengemasan dan penyimpanan. Pertama, di tahap persiapan ini kita siapkan dulu semua bahan dan bumbunya. Di tahap persiapan ini daging sapinya kita bersihkan dulu ya urat-uratnya. Jadi sebaiknya sewaktu membersihkan urat ini perlu diperhatikan agar adonan bakso yang kita buat tidak menggunakan terlalu banyak urat. Penggunaan urat sebenarnya bagus karena penggunaan urat ini yang menghasilkan tekstur agak kasar ketika pentol bakso dimakan. Jadi seperti ada gerindil-gerindilnya ketika dikunyah. Tapi jeleknya kebanyakan urat juga kurang baik karena urat, terutama urat kasar, mengandung banyak lemak. Dan itu yang membuat adonan menjadi kurang solid sehingga adonannya lembek dan rentan pecah sewaktu dimasak. Jadi sebaiknya dibersihkan dulu uratnya dan gunakan urat-urat halus saja sebagai campuran daging. Selain menyiapkan daging, siapkan juga bumbu-bumbunya seperti dalam daftar bumbu tadi sehingga ketika diproses bisa langsung dicampurkan. Setelah daging dan bahan lainnya termasuk bumbu juga sudah siap, berikutnya adalah menggiling daging. Jadi dagingnya ini pertama-tama digiling dulu dan dari penggilingan ini nanti dihasilkan daging hancur yang masih agak kasar. Fungsi penggilingan daging ini terutama untuk memudahkan proses pengadonannya nanti sehingga daging akan tercampur dengan sempurna dengan bahan dan bumbu lainnya dalam proses pengadonan. Setelah digiling sampai hancur, berikutnya daging yang sudah hancur ini dicampur dengan bahan dan bumbu-bumbu lainnya. Jadi proses pengadonan ini adalah proses pencampuran daging dengan tepung tapioka, telur, es batu dan bumbu-bumbu yang lain. Lakukan pengadonan ini dengan cukup, artinya harus dipastikan agar semua bahan tercampur dengan rata dan sempurna agar menghasilkan adonan yang kompak supaya hasil akhirnya nanti pentol baksonya tidak lembek dan tidak pecah. Setelah adonan jadi, selanjutnya adalah proses pencetakan dan perebusan. Anda bisa mencetaknya secara manual dengan tangan atau bisa juga mencetaknya secara otomatis dengan mesin pencetak bakso atau meatball maker. Dan ketika dicetak, maka hasil cetakannya langsung dimasukkan ke dalam air panas. Ingat ya, dimasukkan ke air panas dan bukan ke air dingin. Air panas ini juga yang nanti akan langsung digunakan untuk merebus pentol bakso. Jadi dengan dimasukkan ke dalam air panas ini, maka adonan yang lembek tadi perlahan-lahan akan mengental dan menjadi keras. Nah, setelah proses pencetakan selesai, pentol bakso yang ada di dalam air panas ini langsung direbus. Oh ya, pada saat perebusan gunakan api kecil atau api sedang saja pada suhu di bawah 80 derajat Celcius. Dan perlu diingat juga ketika merebus bakso ini jangan sampai airnya mendidih, karena itu nanti bisa membuat tekstur baksonya menjadi pecah. Setelah matang, angkat dan tiriskan pentol bakso. Tandanya kalau pentol bakso ini sudah matang kalau dia sudah mengambang ya, itu artinya sudah matang. Dan begitu matang langsung tiriskan sampai dingin dan kering. Dan kalau perlu supaya cepat dingin dibantu dengan kipas angin.
Setelah pentol baksonya dingin, lakukan pengemasan kedap udara dengan plastik khusus dalam keadaan kering. Jadi sebaiknya dikemasnya dengan alat pengemas kedap udara. Ini untuk membuat pentol baksonya lebih awet karena tidak tercampur dengan bahan lainnya seperti air dan udara. Dan setelah terkemas dengan rapi, Anda bisa menyimpannya di freezer supaya tetap dalam keadaan beku. Dan sejauh ini Anda sudah siap untuk menjualnya. Dari bahan-bahan dan proses tadi, berapakah modal kerja yang diperlukan? Kita akan coba menghitungnya, tapi hitung-hitungan di sini kita pakai harga standarnya saja ya. Jadinya relatif dan Anda tentunya bisa menyesuaikan dengan harga bahan dan bumbu yang ada di tempat Anda. Berikut adalah estimasinya untuk pembuatan pentol bakso sapi dengan 1 kg daging sapi. Daging sapi 1 kg harganya kurang lebih Rp120.000, atau Anda bisa menggunakan daging beku yang lebih murah atau daging dengan kualitas lain yang lebih murah, atau bisa juga dengan menggunakan campuran daging ayam. Jadi untuk membuat bahan utama ini lebih murah, nanti Anda masih bisa memodifikasinya. Lalu untuk tepung tapioka tadi kita pakai 250 gram, biayanya sekitar Rp4.000. Lalu untuk bahan-bahan lainnya sebagai estimasi adalah sebagai berikut. Nah, dari bahan-bahan dan harga ini maka totalnya untuk produksi 1 kg daging dengan kualitas terbaik kurang lebih sebesar Rp140.000. Tapi sekali lagi ini dengan catatan Anda masih bisa memodifikasinya tergantung dari kualitas bahan yang Anda gunakan. Tapi sebagai estimasi kira-kira seperti ini gambarannya. Dan dari proses ini kalau kita membuat pentol bakso dengan ukuran antara 2 cm sampai dengan 3 cm, maka kita bisa menghasilkan sekitar 110 butir pentol bakso. Jadi kalau kita bandingkan dengan biaya produksinya, maka harga produksi untuk satu pentol bakso ini kira-kira sekitar Rp1.200 per pentol dengan bahan-bahan tadi. Dan berapa besar harga jual yang akan Anda tentukan? Ini tentunya tergantung dari kreativitas dan cara Anda mengemas dan menjualnya ya. Untuk melakukan produksi seperti tadi, Anda bisa melakukannya di pasar tradisional terdekat di rumah Anda. Biasanya di sana ada tukang giling daging khusus untuk para pedagang bakso. Jadi Anda tinggal membawa bahan-bahannya dan bisa minta titip giling di sana. Praktis dan biayanya cukup murah. Dan pilihan lainnya Anda bisa juga melakukan produksi sendiri di rumah. Tapi ya itu Anda harus punya perlengkapannya. Anda harus punya mesin pengolahan sendiri yang mungkin harganya tidak cukup murah. Apa saja mesin perlengkapan yang diperlukan dan berapa harganya? Berikut informasinya. Pertama, mesin penggiling daging atau meat grinder. Ini harganya sekitar Rp3.500.000 dan ada juga spesifikasi yang lebih tinggi dengan harga yang tentunya juga lebih mahal.
Lalu ada mesin pengadon atau bowl cutter, ini harganya sekitar 8 juta rupiah. Sama juga ada spesifikasi yang lebih tinggi dengan harga yang lebih mahal. Mesin ini bisa mengadon sekitar 3-4 kg adonan. Oh ya, untuk proses pencetakan otomatis, ini ada mesin pencetak bakso tipe MBM 280 keluaran Vomek yang bisa mencetak sekitar 250 sampai 280 butir pentol bakso per menit. Anda bisa membeli mesin ini dengan harga sekitar 12 jutaan, tapi ada juga merek dan tipe lain yang lebih murah. Atau kalau mesin ini dirasa terlalu mahal, Anda bisa juga mencetaknya secara manual dengan tangan. Lalu untuk mesin vakum sealer sederhana, Anda bisa membeli mesin seperti ini, harganya sekitar 1 juta rupiah. Atau Anda juga bisa membeli mesin vakum sealer ini dengan spesifikasi yang lebih tinggi dan dengan harga yang tentunya juga lebih mahal. Dan perlengkapan lainnya, Anda juga perlu freezer untuk penyimpanan. Anda bisa membelinya dengan harga kisaran antara 2,5 sampai 3 juta rupiah. Nah, tadi adalah perlengkapan atau mesin-mesin utamanya. Mesin-mesin tadi adalah contohnya saja. Untuk perbandingan, Anda masih bisa membeli mesin dengan merek dan tipe lainnya yang berbeda dan menyesuaikannya dengan budget Anda. So, tadi adalah beberapa informasi yang mungkin Anda bisa gunakan untuk mempertimbangkan bisnis baru Anda, jualan pentol bakso sapi frozen. Untuk informasi lebih detailnya seputar pembuatan pentol bakso sapi ini, silakan Anda tonton video-video kami lainnya di channel ini. Oh ya, Anda juga bisa mendownload e-booknya ya dalam format PDF, berisi panduan lengkap tentang cara membuat pentol bakso ini. Silakan Anda download dengan mengikuti linknya di kolom deskripsi di bawah ini. Demikian informasi ini kami sampaikan, semoga berguna, selamat berkreasi dan tetap optimis menghadapi segala tantangan ke depan. Salam.